Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam beberapa hari belakangan ini, kita alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, menyaksikan nampaknya ada pertolongan Allah SWT yang turun kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang berjuang di Palestina, melawan kezaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh Israel, Zionis, dan para pembelanya. Mereka melakukan kezaliman ini bukan dimulai sejak tanggal 7 Oktober ketika Hamas kemudian secara mengejutkan masuk ke wilayah mereka dan menghancurkan kekuatan mereka di perbatasan, bahkan menculik beberapa orang ya, dari militer maupun dari orang-orang sipil, di mana itu dimaksudkan untuk menukarkan orang-orang sipil yang jumlahnya jauh lebih banyak dari bangsa Palestina yang dipenjara dalam penjara Israel tanpa alasan yang hak. Anak-anak, wanita, dan diperlakukan dengan sangat buruk. Maka Hamas mengambil orang-orang sipil ini tidak bermaksud untuk menyakiti, tetapi sebagai alat untuk bergen, untuk tawar-menawar, membebaskan daripada orang-orang Palestina yang dipenjara itu. Dan kita lihat bagaimana mereka-mereka yang telah dibebaskan oleh Hamas justru bersikap sangat simpatik. Mereka sendiri mengakui bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Hamas selama masa penahanan mereka itu. Saudaraku, kita melihat nampaknya Allah SWT menurunkan pertolongan itu kepada saudara-saudara kita. Hamas satu kekuatan yang tidak sebanding. Begitu juga milisi yang lain, baik itu Jihad Islam, baik itu Soraya Al-Quds ya, dan beberapa kelompok lain. Mereka ini sebetulnya tidak sebanding secara kekuatan. Tetapi ketika Allah SWT sudah menurunkan pertolongan, maka kekuatan Allah yang tidak terbatas itu akan bersama dengan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Subhanallah. Jika Allah sudah menolong kalian, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan kalian. Dan jika Allah membiarkan kalian, maka siapa yang akan menjadi penolong kalian selain Allah? Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu berserah diri. Saudaraku, ada banyak sebetulnya kisah di dalam Al-Quran itu bagaimana Allah SWT dengan kekuatan yang tidak terbatas itu menolong kelompok-kelompok yang kecil dan lemah untuk mengalahkan kelompok-kelompok yang kuat dan membuat kerusakan di muka bumi. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiran qalilatan biidznillah. Saudaraku, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel akan diselamatkan oleh Allah setelah mereka mengalami satu musibah yang begitu berat. Wanita-wanitanya diperkosa, anak-anak bayi-bayi laki-lakinya dibunuh. Keadaan itu begitu berat. Nah, ketika Allah SWT mau menolong mereka, mengeluarkan mereka dari kezaliman yang dilakukan oleh Firaun, maka kekuatan Allah SWT bersama dengan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel hanya dengan sebuah tongkat. Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkat itu ke laut. Perintah Allah, pukulkan tongkat. Fadrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkat itu ke laut.
Itu perintahnya, ditaati oleh Nabi Musa, dipukulkan. Apa yang terjadi? Qudratullah. Terbelah itu laut. Hal yang tidak masuk akal. Maka Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi laut itu tanpa terkena air laut, tanpa berenang. Ya. Sebetulnya Fir'aun laknatullah alaih melihat itu. Tapi karena hawa nafsunya sudah menguasai dirinya, dia mengejar masuk ke dalam laut itu. Maka laut yang dijadikan oleh Allah SWT untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, laut itu juga dijadikan oleh Allah SWT sebagai alat untuk membinasakan Fir'aun dan pasukannya yang hebat. Subhanallah. Padahal Bani Israel tadinya sudah putus asa, merasa akan binasa. Innal mudrakun. Dia hampir menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Kami binasa gara-gara ikut engkau. Tapi Nabi Musa alaihissalam katakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Sekali-kali enggak mungkin. Sesungguhnya Allah akan bersamaku untuk memberi jalan keluar dari keadaan yang terkepung itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, begitu juga ketika Ka'bah itu akan dihancurkan oleh Abraha. Abraha dengan membawa kekuatannya, membawa pasukan gajah, dan itu tidak dikenal oleh bangsa Arab ketika itu, peperangan dengan menggunakan kendaraan gajah. Mereka biasa menggunakan kuda atau onta. Maka itu menakutkan. Orang-orang penduduk Mekah yang ketika itu imannya rusak, musyrik, mereka melarikan diri. Mereka berpikir tidak mungkin melawan. Mereka melarikan diri berada di bukit-bukit sekitar Bekas itu, sambil melihat apa yang akan terjadi. Abdul Muthalib mengatakan, itu rumah itu ada yang punya. Rumah itu punyanya Allah. Biar aja diurus sama Allah. Saudaraku, karena manusia sudah tidak mau lagi menolong simbol rumah Allah yang mulia itu, yang Allah muliakan itu, maka Allah tidak pernah berhajat kepada pertolongan makhluk. Kalau ada makhluknya yang diperintahkan untuk menolong agama Allah, dan dia menolong agama Allah, maka itu akan Allah kembalikan lagi buat makhluk tadi. Dikasih pahala yang tinggi. Kalau dia mati, maka derajatnya pun tinggi. Syahid. Maka karena manusia tidak mau, Allah menggunakan makhluknya yang jauh lebih lemah daripada manusia. Burung ababil, burung yang kecil. Tapi kekuatan Allah bersama dengan mereka. Sehingga burung itu diberi kemampuan untuk membawa batu-batu dari Sijil, batu-batu yang sangat panas ribuan derajat untuk menghancurkan pasukan yang kelihatannya kuat. Mudah sekali buat Allah SWT untuk memerintahkan seluruh makhluknya. Angin, air, bisa jadi rahmat tapi juga bisa menjadi alat untuk mengadab. Maka saudaraku, semoga saudara-saudara kita yang sedang berjuang ini tetap teguh, ya, tanpa berharap kepada pertolongan makhluk. Menyandarkan kepada kekuatan Allah SWT. Sehingga pertolongan Allah akan selalu bersama dengan mereka. Dan nampaknya seperti itu. Karena sudah sampai hari ke-60 ini, mereka tidak mampu dikalahkan. Padahal, cara-cara yang digunakan oleh Zionis ini betul-betul cara-cara yang sangat biadab. Semua orang bisa melihat di seluruh dunia ini kezaliman yang mereka sekarang lakukan. Dan Allah SWT tidak pernah membela kezaliman. Allah membenci kezaliman. Maka insya Allah, ya, semoga saudara kita ini senantiasa ada dalam nusratullah, pertolongan Allah bersama mereka. Sementara kita yang ada di luar, kita ini sebetulnya diuji oleh Allah SWT. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sebetulnya boleh dikatakan lulus daripada ujian itu. Tapi kita yang di luar ini, di mana kita akan menempatkan diri kita? Di mana kecenderungan hati kita? Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Rubah dengan kekuatan. Kalau kita nggak mampu, fabilisani, maka dengan lisan kita. Kalau nggak mampu lagi, qalbi. Wadzalika da'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Maka kita yang di luar ini, ayo mendukung terus. Mendukung dengan apa kemampuan kita? Dengan lisan kita, ya, melalui media sosial. Kita dukung terus perjuangan itu. Karena apa? Semua itu akan Allah kembalikan lagi kepada kita. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita doakan mereka. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan kemenangan sudah dekat. Dan semoga Allah SWT selalu menurunkan pertolongannya untuk umat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.